Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Cahaya Guru, semoga hari ini hati kita dipenuhi dengan syukur dan cahaya iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, melapangkan rezeki, dan menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah zikir agung, zikir yang dikenal sebagai Raja Zikir Pembuka Pintu Rezeki. Zikir ini bukan hanya memberi ketenangan batin, tetapi juga mampu melapangkan jalan hidup, melunasi hutang dengan cara Allah, serta membuka pintu-pintu keberkahan dari segala arah. Maka dari itu, simaklah hingga akhir. Insya Allah, amalan ini akan menjadi cahaya dan solusi bagi kita semua. Sahabat, pernahkah kita merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya selalu kurang? Banyak orang bekerja siang dan malam, meninggalkan keluarga, menguras tenaga, bahkan mengorbankan kesehatan demi mencukupi kebutuhan hidup. Namun, tetap saja, kebutuhan semakin banyak, hutang makin menumpuk, dan hati pun gelisah. Itulah tanda bahwa manusia sering lupa, bahwa usaha fisik saja tidak cukup. Kita perlu menggabungkannya dengan usaha batin, doa, zikir, dan tawakal. Karena sesungguhnya, pintu rezeki sejati bukan hanya terbuka lewat kerja keras, tetapi juga lewat kedekatan dengan Allah. Zikir yang kita bahas ini adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Dua nama Allah yang termasuk dalam Asmaul Husna yang agung. Bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai bagian dari Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, yang bila dipanjatkan dengan tulus, doa tidak akan tertolak. Ya Hayyu artinya wahai yang maha hidup. Allah adalah zat yang hidup kekal, tidak pernah mati, dan tidak bergantung pada makhluk. Ya Qayyum artinya wahai yang maha berdiri sendiri dan maha mengatur. Allah yang menjaga langit dan bumi, yang mengatur segala sesuatu tanpa henti, tanpa pernah lelah, dan tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Zikir ini bukan sekadar ucapan, tetapi doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri panjatkan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kesedihan atau cobaan, beliau mengucapkan, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat, keutamaan zikir ini sungguh luar biasa. Mari kita uraikan satu persatu. Pembuka pintu rezeki yang berkah. Zikir ini menjadi magnet rezeki. Allah akan lapangkan pintu rezeki, tidak hanya berupa harta, tetapi juga keberkahan hidup, keluarga yang tenteram, dan hati yang damai. Menumbuhkan wibawa dan kecintaan. Siapa yang istiqomah mengamalkannya, Allah akan tanamkan ketenangan dalam jiwanya, sehingga orang-orang di sekitarnya akan menghormati dan menyayanginya. Mempermudah segala urusan. Setiap urusan dunia maupun akhirat akan dimudahkan Allah. Doanya dikabulkan, usahanya dilapangkan, bahkan yang mustahil sekalipun bisa Allah mudahkan. Menjadi penguat iman, zikir ini menenteramkan hati, meneguhkan keyakinan, dan menjadikan jiwa lebih sabar serta tawakal dalam menghadapi segala ujian hidup. Bagaimana cara mengamalkan zikir agung ini?
Ada beberapa tata cara, amalan harian. Setelah salat subuh dan maghrib, bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 40 kali. Insya Allah, Allah akan membukakan pintu rezeki yang luas. Amalan khusus hajat. Jika sahabat memiliki kebutuhan mendesak, misalnya ingin segera melunasi hutang atau ada kebutuhan keluarga yang sangat penting, bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali dalam satu waktu. Pilihlah waktu mustajab seperti salat duha atau sepertiga malam terakhir. Pastikan tubuh dalam keadaan suci, pakaian bersih, tempat nyaman, lalu fokuskan hati hanya kepada Allah. Setelah selesai, panjatkan doa sesuai hajat dengan penuh keyakinan. Jangan ragu untuk menyebutkan apa yang Anda inginkan, karena Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Istiqomah. Jangan menyerah meski hasil belum tampak. Ingatlah, Allah tidak pernah menolak doa hambanya. Kadang, Allah menunda karena sedang menyiapkan yang lebih baik, atau agar hati kita semakin siap menerima nikmat besar itu. Sahabat, banyak kisah dari orang-orang solih yang istiqomah mengamalkan zikir ini. Ada yang dulunya hidup dalam kesempitan, akhirnya Allah bukakan jalan rezeki dari arah yang tidak pernah mereka sangka. Ada yang terlilit hutang berat, akhirnya bisa melunasi dengan cara yang tak masuk akal. Bahkan ada yang sebelumnya hidup penuh kegelisahan, lalu hatinya Allah beri ketenangan luar biasa. Itulah bukti nyata bahwa zikir ini adalah kunci pembuka pintu-pintu langit. Hidup memang tidak selalu mudah. Kadang kita merasa lelah, merasa terjebak, bahkan hampir putus asa. Namun jangan lupa, setiap kesulitan yang Allah hadirkan selalu ada maksud. Bisa jadi itu cara Allah mengingatkan kita untuk kembali hanya kepadanya. Sahabat Cahaya Guru, zikir ini bukan sekadar kata-kata. Ia adalah kunci. Kunci yang mampu mengubah gelap menjadi cahaya, sulit menjadi mudah, sempit menjadi lapang. Maka jangan ragu untuk mengamalkannya. Bacalah dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang penuh keyakinan, dan dengan harapan hanya kepada Allah. Seringkali, kita merasa doa kita belum dikabulkan. Namun sesungguhnya, Allah tidak pernah menolak doa. Ia hanya menundanya, atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Yang penting, kita tetap istiqomah, tetap sabar, dan tetap percaya bahwa Allah selalu bersama kita. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma ajalna minalazina taftahu lahum abwaba rahmatika wa tuyassiru lahum arsakoka wa tuqodo hawaijahum bifadlika wa karomika ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau bukakan pintu rahmat-Mu, Engkau mudahkan rezekinya, dan Engkau kabulkan segala hajatnya dengan anugerah dan kemurahan-Mu. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Sahabat tercinta, mari kita jadikan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai bagian dari hidup kita. Amalkan setiap hari, jadikan ia sebagai kunci pembuka pintu rezeki, penenang hati, dan penghapus kesulitan. Insya Allah, Allah akan membukakan jalan keluar bagi setiap masalah, melapangkan rezeki, melunasi hutang dengan cara yang indah, dan memberi kebahagiaan yang hakiki. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.